Setiap orang pasti ada gitu cuy, seorang yang ngebekas banget di hatinya. Entah karena pernah ditolong, cinta pandangan pertama, atau emang udah deket banget. Ya intinya buat kalian berdebar gitu cuy saat ketemu orangnya. Emang sih dispesialin sama orang lain itu rasanya wah banget. Tapi apa jadinya cuy, yang ngespesialin lu adalah cewek yandere. Nah plot tersebut adalah manga yang berjudul I Thought She Was a Yandere But Apparently She's Even Worse. Dari judulnya aja udah bikin merinding gitu cuy, yang artinya aku pikir dia itu seorang yandere, tapi ternyata dia itu lebih buruk lagi. Jadi bisa digambarin gitu cuy, kalau nih manga lebih dari sekedar cewek yandere biasa. So langsung aja mayan manga yandere. Di awal-awal manganya udah langsung diliatin gitu kalau cewek ini, sebut aja si Kurono, adalah korban bulian dari teman-temannya di sekolah cuy. Yang si MC kita yang namanya Higashi ini berusaha gitu buat bantuin nih cewek cuy. Ya wajar cuy kalau teman sekelas kita itu, apalagi cewek cantik ya kan, sedang dibully. Ya jiwa gentle kita sebagai cowok meronta-ronta cuy. Pas ditanya sama si Higashi ini, ternyata cewek ini malah nunjukin ekspresi yang bikin gue itu kaget banget cuy saat baca manganya. Dikarenakan setiap perhatian Higashi ini yang sering ditunjukkan sama si Kurono, dan bisa disebut nggak sekali gitu cuy, ngebuat si Kurono ini tertarik gitu cuy, dan udah mikir yang enggak antara hubungannya sama si Higashi ini nantinya. Keesokan harinya, karena campur tangan si Higashi ini bukan berarti Kurono itu lepas gitu cuy sama pembulian. Akan tetapi si Kurono ini udah mulai sengklek cuy, seneng gitu karena dibully temen-temennya. Soalnya gara-gara kena bully, ngebuat dia itu bisa kenal MC kita yang namanya Higashi ya kan. Dan untuk pertama kalinya gitu si Kurono ini ngerasa bahwa Tuhan itu ada, karena udah nyiptain si Higashi, dan bagaimanapun dia tuh udah nggak bakal ngelepas si Higashi kepada orang lain gitu cuy. Semakin hari makin banyak omongan gitu cuy kalau si Kurono ini dikatain jelek dan nggak cocok gitu bersama MC kita yang namanya Higashi, yang akhirnya dia tuh ngerubah penampilannya cuy, lebih menawan, yang ngebuat semua teman-temannya itu tercengang cuy karena ngelihat kecantikannya Kurono. Ya walaupun menurut gua tampangnya ini tetap nyeremin cuy. Dan ternyata si Kurono ini nyari tahu lebih dalam gitu cuy tentang seleranya si Higashi cuy, buat dia tuh ngerubah penampilannya. Ya emang cuy, perasaan si Kurono ini pada Higashi udah sejauh itu, emang kayak ya nggak bisa direm lagi gitu. Dibuktikan di dialognya Kurono cuy tentang alasan dia itu bisa suka gitu sama Higashi, nggak cuma karena dia itu pernah ditolong saat kena bully doang cuy. Serta si Kurono ini hampir setiap hari gitu nungguin si Higashi berangkat sekolah di dekat rumahnya, yang padahal Higashi ini nggak pernah gitu cuy ngasih tahu di mana dia tinggal. Sampai suatu ketika ada kejadian gitu bahwasanya Higashi ini ikutan terkena bully cuy, dikarenakan ngebantuin si Kurono. Saat si Kurono mengetahui hal itu ya kan, lu lihat aja ekspresi yang gila banget ini. Sadis banget nih cewek cuy ekspresinya. Dan yang ngebuat gue kaget, ternyata yandere juga bisa nangis cuy ketika cowok yang dia sukai itu kenapa-napa. Dan keesokan harinya lagi, temen-temen yang ngebully si Higashi ini sejumlah 4 orang, yang semuanya tiba-tiba itu gak masuk sekolah cuy. Serta di line HP-nya itu nggak bisa dihubungin gitu, dan nggak aktif juga. Ya kalau dipikir-pikir lu tahu sendiri cuy, ini kelakuan siapa. Dan di suatu waktu tibalah saat si Kurono ini, sang cewek yandere, nyatain perasaannya cuy kepada si Higashi. Dikarenakan polosnya MC kita, ditambah lagi dia itu juga pernah ditolong gitu cuy sama si Kurono. Serta si Kurono ini udah berubah menjadi cewek yang sesuai tipenya dari Higashi sendiri cuy, ngebuat Higashi ini nerima cintanya cuy. Yang ngebuat cewek yandere yang dari awal cerita ini kelihatannya sadis banget, untuk pertama kalinya dia itu kelihatan cantik dan imut gitu cuy, selayaknya cewek pada umumnya. Yang ngebuat Higashi itu berpikir bahwasanya si Kurono itu juga salah satu cewek yang punya sifat baik cuy. Alih-alih berpikiran seperti itu, belum selesai gitu dia punya pikiran kalau si Kurono ini cewek yang baik, tiba-tiba si Kurono langsung gitu cuy nunjukin sifat agresifnya kepada si Higashi, bahwasanya dia itu nggak akan menahan dirinya lagi cuy buat bersama si Higashi. Dan ya umumnya seorang pacaran nggak lain dan nggak bukan pasti bakalan kencan. Nah di sini nyeritain kalau si Kurono dan Higashi bakalan ngadain kencan pertamanya cuy, dengan ngeliatin yang dibilang Kurono yang bakalan keluar sama Higashi di hari Sabtu cuy. Dan Kurono bilang kalau dia ini bakalan nungguin di tempat yang dijanjikan, walaupun itu seumur hidupnya. Udah awal-awal emang ya biasalah cewek yandere cuy. Dan gimana ya kalau si Higashi ini beneran gak datang. Nah pas perjalanan pulang, kita diliatin gitu sama seseorang yang ngebututin si Kurono cuy. Dan ternyata dia adalah Sutomo, yang seorang Wakagashira dari kelompok
Kurono. Sedikit penjelasan buat kalian, kalau Wakagashira itu bisa dikatakan tangan kanan dari bos kelompok Yakuza cuy. Jadi secara nggak langsung kita ini kasih tahu kalau Kurono ini berasal dari keluarga Yakuza, yang pemimpin Yakuzanya adalah ayahnya sendiri. Nah di sini Sutomo memastikan gitu, apakah bener gitu cuy kalau Kurono bersama Higashi, yang sempat diomongin kalau Higashi adalah cowok lemah gitu. Dan Sutomo bilang gitu, kalau nggak ada tindakan, dia juga akan turun tangan cuy. Baru aja ngomong gitu, langsung ditatap sama tatapan sadisnya Kurono cuy. Yang udah bikin Yakuza ini ciut. Keesokan harinya, tepatnya di hari kencan Kurono dan Higashi, Kurono ini berpenampilan menawan cuy, dan sempet gitu digodain sama beberapa cowok. Cuma dengan tatapan seorang yandere ngebuat cowok tadi ini kena mental cuy. Lalu nggak selang beberapa lama, Higashi dateng, yang ngubah wajah Kurono yang awalnya nyeremin jadi ceria dan cantik banget menurut gua. Sontak ngebuat orang yang godain Kurono tadi keheranan cuy, kok bisa gitu ada cowok yang berani ngajak ngomong gitu. Dan kencan berlangsung. Diceritain cuy bahwasanya Kurono ini natap Higashi terus-terusan dan ngikutin dia kemana-mana cuy. Bahkan dia ini ngerekam percakapannya Higashi gitu diam-diam cuy, di awal kencan sampai kencannya berakhir, yang katanya bakalan didengerin 100 kali saat di rumah aja nanti. Gak habis pikir aja gue sama si cewek yandere ini. Nah saat mereka mau berpisah, si Kurono ini minta gitu pelukan sama Higashi, walaupun cuma 5 detik aja gitu cuy. Ya karena mereka udah berpacaran, boleh-boleh aja gitu sama Higashi. Nah saat pelukan, ekspresi Kurono ini gak bisa gue jelasin nih ekspresinya apaan anjir. Cuma Kurono meluknya itu sampai 10 menit. Buset dah. Sepulang kencan, Kurono dengan mukanya yang sadis sedang memarahi Sutomo karena diam-diam buntutin Kurono gitu cuy yang sedang berkencan, dan ngancem gitu kalau jangan sampai berani mengganggu hubungannya bersama Higashi. Yang setelah itu Kurono nyuruh Sutomo buat pergi cuy, dikarenakan Kurono ada kesibukan gitu ceritanya. Sibuknya apa? Yap, dengerin rekaman suara Higashi sebanyak 100 kali cuy. Lalu dilanjutkan dengan Sutomo yang memastikan sendiri gitu kepada Higashi gimana pandangannya tentang Kurono. Dan jawaban Higashi bikin Sutomo menangis cuy, karena cuma Higashi yang nganggep Kurono ini adalah orang yang normal. Di sini gue sadar gitu bahwa emang cinta ngebutain segalanya cuy. Bahkan Kurono aja bisa dianggap normal. Keesokan harinya Kurono yang ngebututin Higashi diam-diam, nggak sengaja gitu mergokin Higashi bersama cewek lain cuy. Sontak bikin wajah Kurono yang ingin makan orang ini muncul lagi cuy, dan seakan-akan gak percaya gitu kalau Higashi pergi dengan cewek lain. Saat sampai di rumah, Kurono beneran marah cuy dan berusaha ditenangin gitu sama Sutomo, dan berujung si Kurono ini nangis cuy. Ya pas dia nangis aja, gue jadi ikut kasihan gitu cuy. Keesokan harinya Kurono bertemu Higashi dan membahas kesalahpahaman kemarin, yang ternyata cewek kemarin adalah sepupu dari Higashi. Akan tetapi Kurono tetap cemburu cuy dan merasa insecure gitu dikarenakan sepupunya Higashi ini yang terlalu perfect buat Higashi, gak seperti dirinya. Disclaimer dulu bahwasanya sepupu Higashi ini gak sekedar sepupu biasa cuy. Dan di sini karena melihat Kurono menangis, ya kan ngebuat Higashi ini sebagai pacarnya mencoba nenangin Kurono dengan mengelus kepala Kurono. Yang ngebuat Kurono ini terpukau dan salting brutal gitu cuy. Siapa di sini yang iri? Waras anjir, waras. Lanjut dengan sikap Higashi yang tadi ini ngebuat Kurono ini kebayang-bayang terus cuy, dan membuat Kurono ini cintanya makin menggebu-gebu gitu. Di sisi lain Kurono yang dulunya dibully sekarang udah seperti selebriti gitu cuy, dikarenakan ya sekarang dia ini makin cantik gitu. Bahkan isunya Kurono ini pernah ditembak oleh beberapa cowok, akan tetapi ditolak semuanya dengan sadis cuy. Karena udah dilihat beberapa cowok ya kan, di sini Higashi nawarin untuk saling memanggil dengan nama depan cuy kepada si Kurono. Kurono hampir kelepasan cuy, dan bilang kalau dia itu gak mungkin langsung gitu secara tiba-tiba buat manggil dengan nama depan, dikarenakan buat langsung seperti itu tuh bisa ngebuat Kurono ini pingsan cuy. Keesokan harinya Kurono ini diberi info sama Sutomo jikalau saudaranya dari Higashi ini penuh misteri dan bisa dibilang bukan sekedar saudara biasa cuy. Yang dimaksud saudara adalah sepupu itu tadi cuy. Lalu tibalah cuy di saat Higashi memperkenalkan sepupunya, sebut aja si Keiko, kepada si Kurono dengan sapaan yang hangat dari Keiko, akan tetapi dibalas gitu dengan sapaan sadis sama si Kurono. Dan di sini gue kaget kalau si Keiko juga memiliki wajah yang bisa dibilang serem cuy.
Dan di sini gue berpikir gitu, apakah bakalan ada perang yandere gitu cuy. Menarik. Saat berbincang empat mata antara Keiko sama Kurono, di sini Keiko mojokin Kurono cuy, bahwasanya kalau Kurono ini cintanya cuma sebatas omongan belaka yang cuma ngemanfaatin kebaikannya Higashi. Kurono yang bingung dengan hubungannya karena ya emang bisa dikatakan bener, bisa dikatakan salah juga gitu cuy. Dan faktanya emang bener kalau Higashi ini baik banget gitu. Takutnya dia itu nerima cintanya Kurono dikarenakan kasihan doang cuy sama Kurono. Dikarenakan Kurono panik dan gak bisa berkata-kata, ngebuat Keiko ini bilang kalau dia gak bakalan nyerahin Higashi kepada orang seperti Kurono cuy. Keesokan harinya tiba-tiba sepupu Higashi ini nembak Higashi cuy. Aja lah gak habis fikri gue cuy, nembak cowok yang punya cewek yandere. Nih Keiko gede bener nyalinya. Dan ternyata Keiko ini gak main-main cuy dengan perasaannya, yang dia bilang kalau dia itu menyintai Higashi sampai mati. Akan tetapi Higashi yang tentunya udah punya Kurono gak bisa nerima hal itu cuy. Ya cuma dikarenakan dipaksa sama Keiko ngebuat Higashi ini cerita sama Kurono akan kejadian tersebut. Saat bicara di telepon di depan Kurono baik-baik aja gitu cuy, cuma di belakang layar ngenes banget anjir. Mau kasihan tapi gimana ya. Keesokan harinya tepatnya di sekolah gitu cuy, tanpa diduga si Keiko ini nekat pindah sekolah demi bisa dekat sama Higashi. Di sini membuat Kurono makin panas ya kan, dan ngebuat Kurono bilang kalau dia itu gak bakalan ngalah dan ngelepasin Higashi gitu aja cuy. Yang ngebuat cerita hubungan dari cewek yandere ini semakin seru. Dan ya lagi-lagi sifat tegarnya Kurono cuma kelihatan di depannya aja cuy. Di belakang seperti biasa dia itu nangis cuy kalau bersangkutan sama si Higashi. Yang ngebuat Tsutomu ini bingung gitu nenangin Kurono gimana. Di sekolah saat Kurono jalan bareng sama Higashi, ia berpikir gitu kalau harus selangkah lebih maju untuk hubungannya, yaitu dengan mengajak Higashi bergandengan tangan. Ya emang cuy, Kurono ini kayaknya lemah banget gitu kalau urusannya sama si Higashi. Bentar dulu cuy, ada iklan dari Kurono yang ngucapin selamat Natal. Dan di sini entah apa yang terjadi gitu cuy, secara tiba-tiba Kurono bisa minum teh barengan gitu sama si Keiko. Ternyata minum teh ini direncanakan oleh Keiko yang ingin berteman sama Kurono serta ingin menanyakan sejauh mana hubungan Kurono bersama Higashi. Sontak membuat Kurono ini panik, ditambah lagi terus dipojokin gitu sama Keiko. Dengan paras yang tersipu malu, dan Kurono ini ngakui gitu cuy kalau dia cuma sampai bergandengan tangan doang, serta akan berusaha semampu yang ia bisa cuy untuk hubungannya bersama Higashi ke depannya. Sontak membuat Keiko ini kaget cuy dan mulai sadar gitu kalau apakah si Kurono ini gadis imut pada umumnya. Ya walaupun kita tahu cuy Kurono ini gak ada imut-imutnya kecuali kalau bersangkutan sama Higashi. Yang akhirnya membuat Keiko ini ngerasa bersalah cuy dan minta maaf dengan serius kepada si Kurono, dan ngebujuk kalau Keiko ini akan ngalah menjadi nomor 2 dan Kurono sebagai istri pertamanya Higashi. Ya walaupun gak logis tapi bujukan itu berhasil cuy. Gak paham gue anjir sumpah. Lalu Kurono memberanikan diri cuy untuk menyatakan perasaannya sekali lagi cuy kepada Higashi, berkat dukungan dan saran dari Keiko sebelumnya agar perasaan Kurono ini tersampaikan kepada si Higashi. Nah di sini Higashi jelasin cuy bahwasanya dari awal emang Higashi ini udah sering merhatiin Kurono, dan bisa dikatakan gitu kalau Higashi ini tertarik juga sama si Kurono cuy. Serta si Higashi bilang kalau semakin kesini dia itu sadar kalau Kurono adalah gadis yang imut. Ya walaupun memiliki sifat yang menakutkan, akan tapi Kurono juga memiliki sifat yang tulus. Lalu Higashi untuk pertama kalinya bilang kalau dia itu suka sama Kurono. Ya seperti biasa yang ngebuat Kurono ini merasa lega dan terharu gitu cuy. Ya sebelumnya dia itu nangis terus karena kecemburuan, sekarang dia itu bisa menangis dengan rasa yang sangat bahagia cuy. Saking bahagianya ia sampai setengah pingsan cuy. Dan saat tersadar ditanya gitu sama si Higashi, apakah dia nggak apa-apa gitu cuy. Sontak membuat Kurono ini kaget dan pingsan lagi cuy, karena ini semua bukan mimpi. Saat udah sadar mereka memutuskan untuk pulang, dan ya dari wajahnya Kurono kelihatan dia itu udah puas banget cuy. Dikarenakan kemarin Kurono udah ngungkapin perasaannya kepada Keiko, malah ngebuat Keiko ini tertarik sama Kurono cuy, yang diingetin sama Higashi kalau jangan sampai ngebuat hal yang macam-macam. Setelah itu Keiko bertemu Kurono dan langsung memeluk
Kurono gitu cuy. Seakan-akan udah akrab banget. Yang menawari Kurono buat belanja bareng cuy. Awalnya sih ditolak gitu sama Kurono, akan tapi saat dibujuk kalau Keiko ini tahu seleranya Higashi, tiba-tiba langsung gas aja gitu. Emang si Kurono ini gampang banget dibodohi kalau masalah Higashi cuy. Keesokan harinya ternyata mereka bertiga ada acara belajar bareng gitu cuy di rumahnya Higashi. Dengan Kurono pakai pakaian dipilih Keiko, alhasil dapat pujian gitu cuy dari Higashi kalau si Kurono ini kelihatan imut banget. Soalnya keempat Kurono ini tersipu malu gitu. Serta ada info bahwasanya Keiko nggak bisa datang karena acara mendadak cuy. Saat di rumah Higashi, Kurono bertemu ibu Higashi cuy. Di sini Higashi bingung gitu karena apa? Mereka sudah saling akrab padahal baru ketemu gitu. Padahal aslinya Kurono ini berusaha mati-matian gitu cuy buat jaga image-nya di depan ibu Higashi. Dan rezeki di tangan Kurono gitu cuy. Kalau ibunya Higashi ini akan pergi keluar, berduaan di kamar bersama Kurono. Kalau kalian bakalan ngapain cuy? Oh ya cuy, iklan dikit. Kurono pengen ngasih hadiah coklat buat kalian. Saat di kamar Higashi, Kurono lagi-lagi ngeluarin aura anehnya cuy. Dan dia minta hal aneh gitu, seperti minta sampah yang ingin Kurono bantu buangin gitu. Baju Higashi yang gak kepake, yang ngebuat Kurono ini sampai berekspresi seperti ini cuy. Ya kalian pasti tahu Kurono minta hal aneh-aneh pasti buat yang agak lain cuy. Akan tapi Higashi nggak punya itu semua. Yang berakhir sebagai gantinya Kurono minta ciuman. Oke, tahan, jangan baper ya. Kalau baper salah orang. Di sini Kurono sadar cuy kalau permintaannya itu agak berlebihan buat hubungannya yang sekarang. Akan tapi langsung dicium gitu sama Higashi, yang ngebuat Kurono ini bertingkah lucu cuy. Nah, saat belajar bersama ternyata Kurono ini pintar banget cuy buat ngajarin, sampai-sampai Higashi ini kagum gitu. Padahal dibalik itu semua kalian bisa lihat sendiri cuy seberapa berjuangnya Kurono buat ngajarin Higashi. Keesokan harinya Kurono ngeluarkan aura yang nggak bisa dideketin cuy, yang ngebuat semua orang itu menghindari. Akan tapi dibalik semua itu Kurono cuma lagi bayangin ciumannya Higashi kemarin. Setelah itu Kurono disapa sama Keiko dan menanyakan gitu apa aja yang terjadi kemarin. Dikatakan Keiko udah sengaja gitu nggak datang buat mereka agar bisa berduaan cuy. Dan dia ngarepin kalau ada suatu hal yang terjadi gitu cuy, semisal ciuman lah. Dan Kurono yang mukanya memerah aja udah ngasih jawaban lebih cuy buat si Keiko. Keesokan harinya Tsutomu memberitahu Kurono kalau ada hal penting cuy yang harus didengar Kurono, yaitu Tsutomu bilang kalau Higashi harus tahu identitas asli dari Kurono. Akan tapi ditolak sama Kurono karena jika Higashi tahu identitasnya, ia berpikir kalau nanti bakal dibenci dan dipandang rendah cuy oleh Higashi. Kurono yang sadar akan hal itu ingin mengakhiri hubungannya sebaik mungkin dengan Higashi cuy. Ya walaupun dia nggak mau gitu ya kan. Saat pulang bareng bersama Higashi, Kurono sadar kalau hari-hari bersama Higashi itu menyenangkan banget cuy. Akan tapi dengan latar belakang Kurono yaitu putri seorang gangster atau yakuza yang penuh dengan darah ya kan, ngebuat dia sadar kalau Kurono nggak bisa terus bersama Higashi. Oleh karena itu jika dia beneran cinta sama Higashi, Kurono harus mengakhiri hubungannya cuy. Tapi di sisi lain Kurono benci gitu harus pisah sama Higashi dan bener-bener nggak suka gitu cuy. Dan dia nggak mau itu terjadi. Keesokan harinya Tsutomu bertemu dengan Higashi yang ingin mengungkap identitas Kurono sebenarnya cuy, demi kebaikan hubungan mereka berdua. Saat mereka mau membicarakan hal itu ya kan, secara tiba-tiba Kurono dateng cuy, sontak membuat Tsutomu kaget dan bilang kalau ini adalah pertemuan terakhirnya. Dan ya saat di rumah Tsutomu bener-bener dihajar habis-habisan cuy sama Kurono, dikarenakan udah diperingatin. Tapi tetap aja Tsutomu ini ikut campur dalam hubungannya cuy. Akan tapi Tsutomu bilang cuy, apakah Kurono ini akan menyerah kepada Higashi dan menegaskan gitu kalau ini adalah cinta pertamanya Kurono. Tsutomu gak mau itu berakhir dengan ending yang gak seharusnya gitu cuy. Tsutomu bilang kalau dia hanya ingin Kurono bahagia. Dikarenakan Tsutomu bersikeras menegaskan omongannya barusan, ngebuat Kurono sadar dan merasa menjadi manusia rendahan yang gak berguna cuy. Keesokan harinya Kurono minta maaf sama Higashi kalau kemarin menyelah perbicaraannya dengan Tsutomu dan mengajak Higashi ini ke rumahnya cuy untuk menceritakan hal tersebut. Higashi setuju dan mau gitu ke rumahnya Kurono, yang ngebuat Kurono ini sangat senang. Akan tetapi dibalik itu semua adalah pertemuan terakhir antara Kurono dan Higashi cuy. Saat Higashi di rumah Kurono, Kurono membicarakan kenangannya cuy. Saat Higashi memuji pakaiannya saat pertama kali mereka berkencan, dan itu ngebuat Kurono bahagia banget cuy.
Oleh karena itu Kurono ingin mengakhiri hubungannya sekarang. Dari perkataannya Kurono ngebuat Higashi ini bingung cuy, serta Kurono yang secara tiba-tiba mencium Higashi. Saat berciuman dan udah mau ke hal yang lebih, ya kan, Higashi menghentikan semua itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena semua itu tidak seperti Kurono biasanya cuy. Mendengar hal itu lagi-lagi Kurono menangis cuy, dan Higashi sadar kalau Kurono ada masalah yang nggak bisa ia ceritakan. Dan ngebuat Higashi bilang kalau dia itu akan menunggu sampai Kurono benar-benar siap untuk menceritakannya cuy. Dikarenakan rasa cinta sama Higashi yang besar banget serta bingung dengan identitas sebenarnya yang dimiliki Kurono, ngebuat Kurono nggak mau pergi ke sekolah lagi cuy. Keesokan harinya banyak yang bilang kalau Kurono itu telah pindah sekolah, dan Higashi nggak mengetahui hal itu cuy. Yang ngebuat Higashi kepikiran apakah itu karena sifatnya Higashi kemarin. Dengan Higashi yang bimbang, secara tiba-tiba Higashi dijegat oleh beberapa orang yang nggak dia kenal cuy. Ternyata info dari Tsutomu kalau Higashi ini diculik cuy. Dan bener aja diculik oleh seseorang yang dulunya pernah diselesaikan cuy oleh si Kurono. Kurono yang dengan hal itu nggak tinggal diam, dan kalian bisa lihat muka serem dari Kurono yang udah nggak terbendung lagi cuy. Setelah itu diperlihatkan Higashi yang ternyata beneran diculik cuy. Dan Higashi diajak bicara sama salah satu orang gangster ini cuy, bahwasanya Kurono udah menipu dan menjebak mereka di tempat yang sama ini cuy, dan bilang kalau Kurono adalah seorang yakuza. Beberapa saat kemudian ada seorang teman dari orang ini bilang kalau ini berbahaya dikarenakan Kurono seperti monster yang membantai segerombolan orang yang menjebak Higashi cuy. Dan ya, dengan tampang yang udah nggak karu-karuan, Kurono berhasil menemukan Higashi cuy. Di sini Kurono bener-bener marah dan bilang dia nggak akan memaafkan orang yang telah menyakiti orang terpenting dalam hidupnya cuy, bahkan harus mati sekalipun. Dan ya, kemarahan Kurono bener-bener brutal dan ngebuat para gangster ini ketakutan dan mengancam gitu, jika mereka menunjukkan mukanya lagi mereka bakalan selesai cuy. Lalu Kurono menyelamatkan Higashi dan menangis gitu, serta meminta maaf dengan apa yang telah terjadi pada Higashi. Higashi bilang di sini yang kelihatan terluka adalah si Kurono sendiri, serta mencoba menenangkan Kurono dengan memeluknya cuy. Kurono merasa kotor cuy, akan tapi Higashi tetap mencintai Kurono walaupun apa latar belakang dari Kurono. Higashi akan tetap percaya sama Kurono cuy. Di sini Kurono makin menangis cuy dan bilang kalau dia itu mencintai Higashi. Yang dijawab oleh Higashi kalau mereka itu memiliki perasaan yang sama. Sontak membuat Kurono ini makin menangis dengan tangisan yang sangat bahagia cuy. Di sisi lain ada Keiko dan Tsutomu yang melihat hal itu ikut terharu dan sangat bangga gitu sama Kurono dan Higashi, serta mereka akan mendukung hubungan Higashi bersama Kurono seterusnya cuy. Dan part tersebut dilanjut keesokan harinya gitu, yang Kurono kembali bersekolah dengan tampilan yang berbeda gitu cuy. Dan di sini Kurono sangat puas bisa ngelihat Higashi yang asli. Setelah sekian lama nggak ketemu gitu cuy. Akan tapi Kurono minder cuy dikarenakan rambutnya yang sekarang, karena rambut panjang adalah selera dari Higashi sendiri. Di sini Higashi langsung memeluk Kurono gitu dan mengucapkan selamat datang kembali cuy pada Kurono, serta memuji tampilan Kurono yang berbeda dikarenakan kelihatan lebih imut gitu. Di sini Kurono mau mati cuy. Keesokan harinya Kurono nemuin ayahnya dengan bilang kalau dia itu bakalan nikahin Higashi. Nih cewek yang kayak gini nih gua suka banget. Andai di dunia kita itu ada ya cuy ya. Cuma ya itu fiksi. Sontak membuat ayahnya ini yang bermuka serem gitu kan, bilang apakah yang dibilang Kurono ini dia tahu artinya cuy. Di sini Kurono makin marah ya kan, dan menegaskan kalau jangan sampai ikut campur. Kalau enggak dia akan memutus hubungannya sebagai seorang ayah dan anak, serta akan menghancurkan segalanya cuy. Ya kurang lebih seperti itu cuy. Di sini diperlihatin gitu kalau ayah Kurono yang sesangar itu pun merasa takut gitu sih dengan Kurono. Dan mencoba dijelaskan sama Tsutomu kalau Kurono udah tumbuh dewasa. Selanjutnya ditampilin gitu kalau Higashi dan Kurono bakalan kencan untuk kedua kalinya cuy di sini.
Di sini Kurono kelihatan cantik gitu cuy, dan Higashi yang kelihatan imut ngebuat Kurono mengeluarkan aura mencekamnya agar Higashi ini nggak diculik lagi gitu. Di sisi lain Higashi juga khawatir dikarenakan Kurono yang kelihatan sangat cantik cuy. Ya, masa muda emang bikin kita itu iri banget cuy. Di sini Kurono yang baper malah gedong Higashi. Keesokan harinya Kurono bertemu Keiko yang bilang kalau hubungan Kurono sama Higashi ini nggak ada kemajuan gitu, dan berakhirlah Kurono berkonsultasi sama si Keiko. Di sini Keiko ngejelasin kalau Higashi ini berbeda dari mereka yang nggak cocok gitu ditaruh di dunia yang berdarah, karena dunia itu nggak cocok buat Higashi yang sangat imut. Dan di sini Keiko minta Kurono gitu untuk melindungi Higashi cuy. Sontak ngebuat Kurono kaget, ternyata Keiko ini orang baik. Kalau dipikir-pikir emang Keiko ini kurang baik ya. Oh iya, sedikit penjelasan cuy. Ternyata Keiko ini sama seperti Kurono kalau dia adalah seorang yakuza. Padahal udah dijelaskan di part yang paling awal banget gitu, tapi gua nggak sadar cuy, dan sorry, gua baru sadar akan hal itu. Lanjut, saat pulang sekolah tiba-tiba mereka ini kehujanan cuy dan basah kuyup gitu. Kemudian Kurono nawarin Higashi untuk mampir ke rumahnya, dan Higashi menerima tawaran Kurono cuy. Sontak membuat Kurono ini kelepasan anjir. Dan saat tiba di rumah, inilah pertarungan yang sesungguhnya. Lah, emang ada pertarungan apa Min? Kalian pantengin dulu, ini pasti seru cuy. Di sini karena basah kuyup, si Kurono manfaatin kesempatan ini cuy buat ngajak Higashi mandi bareng. Di sini awalnya Higashi nolak Kurono, akan tapi Kurono yang merengek ya kan. Akhirnya disetujui oleh Higashi, dan yap, sesuai rencana Kurono. Higashi yang merasa aneh sangat ngakak cuy. Kalian baca dah dialognya. Keesokan harinya diliatin Kurono yang senyum lebar-lebar dikarenakan sudah melakukannya bersama Higashi. Lah, melakukan apa Min? Gak usah sok polos ya, otak-otak kalian itu yang sok polos gue. Dan Kurono ngerasa kalau tubuhnya itu tambah kuat banget gitu. Serta Kurono bilang kalau dia akan tanggung jawab cuy. Ya, walaupun sebenarnya yang bilang kayak gitu harusnya si cowok ya kan. Keesokan harinya ceritain si Keiko yang bilang pengen punya pacar. Sontak ngebuat Kurono ini kaget dan panik gitu, nggak akan nyerahin Higashi kepada siapapun. Keiko tahu akan hal itu. Oleh karena itu Keiko minta saran kepada Kurono. Di sini Kurono nyaranin Sutomu gitu cuy, karena ya Kurono cuma kenal dia doang gitu, dan anehnya si Keiko setuju dan bakalan ngejatuhin Sutomu. Keesokan harinya bener aja Keiko langsung ngelamar Sutomu gitu. Gila, cewek di manga ini keren-keren banget, anjir, pengen gue punya satu coy. Di sini sedikit gua skip gitu cuy, karena ya percakapannya banyak banget. Intinya Keiko ini nawarin Sutomu kalau dia itu bisa ngebuat bisnis yakuzanya berjalan dengan baik, dikarenakan Keiko juga seorang yakuza, dan meminta gak usah terburu-buru gitu, memulainya dari seorang teman terlebih dahulu. Di sisi lain Higashi yang diajak Kurono buat ke rumahnya untuk bertemu ibunya cuy. Dan ya walaupun ada sedikit pertengkaran ya kan, tapi Higashi bilang sama ibu Kurono kalau dia itu suka sama Kurono dan ingin bersama Kurono cuy. Yang berakhir dapat restu gitu dari ibu Kurono sendiri. Enak banget anjir, karena udah dapat restu dari ayah Kurono dan ibunya sekaligus ya kan. Keesokan harinya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Higashi bilang kalau dia itu ingin tunangan bersama Kurono jika waktunya tiba cuy. Sontak ngebuat Kurono ini merasa sangat bahagia. Dan Higashi bilang gitu kalau Kurono kan bakalan bertanggung jawab gitu kan. Yang ngebuat Kurono ini bener-bener ingin bertanggung jawab dengan bersumpah kepada Higashi kalau dia akan mencintainya sampai mati. Karena nggak tahan melihat Higashi tersipu malu, Kurono langsung menciumnya cuy, dan bilang kepada Higashi kalau Kurono nggak akan melepaskannya lagi, serta menjadikan Higashi menjadi miliknya selamanya cuy. Dan ya, manga ini ditutup dengan kata-kata tamat cuy. Akhirnya ya, walaupun gua seneng bisa happy ending ya kan, akan tapi gua juga sedih gitu harus berpisah dengan pembahasan Kurono dan Higashi ini. Yang gua jujur banget gitu, nih manga bagus dan beda dari yang lain gitu cuy, dengan penggambaran yandere yang gak muluk-muluk banget buat kita jadi iri gitu pengen punya pacar yandere, akan tapi sifatnya yang kurang lebih seperti Kurono ini cuy. Ya mau gimana lagi, mungkin dari kalian ada gitu manga yandere yang seru, kalian bisa komen di bawah cuy. Kalau gua tertarik sama manganya, bakalan gua buat video pembahasannya. So segitu dulu pembahasan dari gua. Jika kalian suka sama video gua yang kayak gini, seperti biasa jangan lupa like
Dan gue terima kasih, sangat berterima kasih gitu cuy, jika kalian mendukung channel ini cuy. Sampai jumpa di pembahasan Mayan selanjutnya. So, gua Ramstaku. Thank you.